Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to Distant Learning. Today, we are going to study about simple past tense and present perfect tense. Have you ever heard about it? Sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang simple past tense dan present perfect? Oke, jika belum, let's do it now. Simple past tense and present perfect tense. In Indonesian, I will do explanation about that. Simple past tense digunakan untuk menyatakan sesuatu kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, ago, this morning, and ditempatkan pada akhir kalimat. Biasanya ciri-ciri untuk adverb of time-nya diikuti dengan timer ataupun diikuti dengan waktu yesterday, artinya kemarin atau kejadian sudah lampau, sudah terjadi. This morning, pagi ini, dan ago, sudah lampau ya, sudah terjadi. Okay, in English, the simple past so that you are talking about something that has already happened. Itu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, okay, alright. Next, adapun formula ataupun rumus simple past tense yang menggunakan kata kerja. The first, positif, negatif, and affirmative. Di mana kalimat positif ini terdiri dari formula subject plus verb to plus object plus adverb of time. Dan tadi yang sudah saya jelaskan, adverb of time-nya biasanya menggunakan yesterday, last morning, last years, ago, and etc. Dan untuk kalimat negatif menggunakan formula subject plus did plus not plus verb want plus object and adverb of time. And untuk interrogatif, did plus subject plus verb want plus object and adverb of time. Subjek di sini sudah kalian tahu bahwa terdiri daripada beberapa subjek. Yang pertama, I, you, will, they, he, she, it. Nah, itu yang disebut dengan subjek. Verb to, kata kerja kedua. Kata kerja pertama nanti ada di slide selanjutnya. For example, go, verb pertama, and then when, verb kedua. Okay? Let us look at about this example. Contohnya, untuk kalimat positif, I went to Jakarta yesterday. Untuk kalimat negatifnya, I did not go to Jakarta yesterday. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, did you go to Jakarta yesterday? Yang mana artinya, I went to Jakarta yesterday. It's the meaning about Indonesia. Saya pergi ke Jakarta kemarin. Untuk kalimat negatifnya, saya tidak pergi ke Jakarta kemarin. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya-nya, did you go to Jakarta yesterday? Yang artinya, apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Nah, biasanya untuk penggunaan kalimat past tense, baik itu penggunaan subjek I, you, will, they, and he, she, it, ketika kalian akan menanyakan sesuatu menggunakan did. Did plus subject plus verb one. Okay, so far, do you understand about it? Next slide. Rumus simple past yang menggunakan kata sifat. Kata sifat disebut dengan adjective. For example, there are formula positive, negative, and interrogative. Subject plus was or were plus kata sifat atau adjective. And then for negative, subject was or were plus not plus kata sifat plus adverb of time atau kata keterangan lainnya, tergantung daripada kalimatnya. Untuk kalimat interrogatif, was or were plus subject plus kata sifat. For example, she was slim. She was not slim. Was it slim? Dia langsing. Dia tidak langsing. Apakah dia langsing? Nah, ini penggunaan kata to be, was or were dalam kalimat kata sifat. Oke, biasanya untuk menggunakan was itu
she, he, it. And then I, you, we, they, that is used were. Okay. The next, if you want to know about this kinds of past tense, biasanya itu ada dalam kalimat bab kedua. Ini harus kalian hafal dan harus kalian ingat. And when you math about these sentences, especially use simple past tense, kalian bisa menggunakan kata kerja kedua. Di sini ada kata kerja beraturan ataupun regular verb. For example, study, studied, and studied. Verb 1, verb 2, and verb 3. Okay. Smoke, smoked, smoked. Stay, stayed, stayed. Hope, hoped, hopped. Cry, cried, cried. Bake, baked, baked. Occur, occurred, and occurred. Tidak semua kata kerja kedua menggunakan kata ed ataupun diakhiri dengan kata id ya, ataupun ed. Nah, biasanya itu tergantung daripada kalimatnya. For example, go, went, gone. Tidak go it, tapi go, went, gone. Itu sudah rumus dari sananya ya. Oke. And then next, irregular verb. Tadi regular verb, sekarang irregular verb. Di mana irregular verb itu kata kerja tidak beraturan. For example, there are kinds about the vocabulary. Cat, cat, cat. Come, come, came. Drink, drunk, drunk. Go and gone. Eat, ate, eaten. Sing, sang, song. Write, wrote, written. Nah, di sini harus kalian hafal ya. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah tenses simple past tense, kalian gunakan verb kedua. Di sini ada 3. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Verb 2 simple present, past tense, dan past participle. Ya, oke. The next. Tadi sudah dijelaskan apa itu simple past tense. Simple past tense biasanya digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi ataupun lampau. Indicates the what is it? That is the failure about the time, the past time ya. Biasanya waktu sudah terjadi. Sekarang untuk present perfect tense. Kita akan mempelajari 2 tenses dalam satu kalimat. Oke. Present perfect tense, how and when to use it. Kapan kita menggunakan present perfect tense? Oke. Have you ever learned about that? Ketika kalian mendengar sebuah kalimat tanya, have you ever learned about that? Apakah kamu pernah belajar tentang hal itu, atau apakah kamu pernah mendengar, apakah kamu pernah melihat? Itu biasanya menggunakan kata have you ever learned about that. Ini termasuk kalimat present perfect tense. Yang tadi past tense, nah ini present perfect tense. The simple past tadi di bagian awal sudah dijelaskan, di sini akan diulang kembali. The simple past always refers to an action or situation that is finished. Itu digunakan ketika kejadian tersebut sudah selesai. Jadi kejadian ini sudah selesai dan tidak akan diulang kembali karena kejadian ini sudah terjadi. Dan untuk present perfect, the connects the past and the present. It is used to show that an action or situation in the past continues today or might happen again. Jadi untuk present perfect tense, there is correlation between that, but for the present perfect tense, ini untuk waktunya, untuk situationnya ini masih continue. Jadi walaupun sudah terjadi, tetapi masih continue. For example, nanti ada di slide selanjutnya. Oke, jadi kalau untuk simple past tense itu kejadian yang sudah terjadi. Dan untuk present perfect tense, kejadian sudah terjadi tetapi masih continue, masih digunakan. Kita tidak tahu akan terjadi kembali atau tidak. Ini tergantung daripada situational ya, tergantung daripada kalimatnya. Oke, the next. Example sentences simple past tense and present perfect tense. Yang tadi sudah
Saya jelaskan, if you want to know that is kinds about simple past tense, so you have to know about the time. Ciri-ciri waktunya sudah jelas. Ketika kalian mendengar ataupun melihat sebuah teks diakhiri dengan kata kalimat ataupun diakhiri dengan keterangan waktu, adverb of time, yesterday, last week, last month, and last year, itu sudah jelas. That is kinds of simple past tense. For example, untuk sentences-nya, John studied maths and English yesterday. John belajar matematika dan bahasa Inggris kemarin. Berarti kejadiannya sudah terjadi. I visited my mother twice last week. Saya berkunjung ke rumah ibu saya 2 minggu yang lalu. Twice last week, 2 minggu yang lalu. Berarti dia sudah berkunjung ke rumah ibunya di 2 minggu yang lalu. Kejadiannya sudah terjadi. Oke, next untuk present perfect tense. Untuk keterangan waktunya, ciri-cirinya, there are the characteristics, especially about adverb of time, the first today, this week, this month, unknown time. Jadi unknown time di sini maksudnya kita tidak tahu waktunya kapan, ya, tidak mengetahui kapan waktu itu akan selesai. For example, he has studied English. He has studied only English today. But today is not finished, so he might study math before it's over. Jadi maksudnya dia sudah belajar bahasa Inggris, hanya bahasa Inggris saja hari ini. Tapi mungkin besok dia akan menyelesaikan pelajarannya sebelum berakhir matematika. Misalnya pelajaran hari ini dia akan mempelajari matematika dan bahasa Inggris. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini belum selesai. Besok itu pasti akan terjadi kembali. Ya, jadi di penggunaannya he has studied. He has studied itu tipe ketiga. Untuk penggunaan subjeknya I, you, will, they, that is use have. Untuk he, she, it, penggunaannya has. Seperti itu. Oke? So far, do you understand about that? Dipahami dan bisa kalian catat di buku kalian. Untuk ciri-ciri penggunaan kata has or have itu tergantung daripada subjek. I, you, will, they, that is use have, and then he, she, it, that is use has. Untuk penggunaan kata he, she, dan it, ingat ya, menggunakan kata has plus verb 3. Plus verb 3. For example, saya sudah pergi ke Jakarta 2 minggu yang lalu. For example, I have gone to Jakarta last night. Ataupun saya sudah belajar bahasa Inggris sejak SD. Nah, sampai sekarang berarti masih belajar ya. Sampai sekarang berarti masih belajar bahasa Inggris. Karena kejadian yang sudah lampau tetapi masih terjadi. Ya. Unknown time. Kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Kejadian yang lampau tapi masih terjadi. Oke, sudah bisa dipahami ya. Next, forms present perfect, affirmative, negative, and interrogative. Jadi yang kalian tahu kalimat positif itu bukan hanya positif saja, tapi kata lainnya the other words affirmative forms. Di sini sudah ada contoh kalimatnya. Untuk subjek I, you, we, they, he, she, it itu termasuk subjek. Jadi kalian bisa menulis membuat sebuah kolom bahwa subjek itu terdiri daripada subjek I, you, we, they, and he, she, it. For example, I have tried. You have tried. Nah, ini untuk penggunaan kata he, she, it menggunakan kata has. You must remember, I, you, will, they, that is use have, and he, she, it, that is use has. Plus verb 3. Untuk kalimat negatifnya, I have not tried. Tetap ya, dia menggunakan tipe ke-3. Saya
sudah lelah. Saya tidak lelah. Apakah saya lelah? Ataupun apakah saya sudah berusaha? Tried itu artinya berusaha ya. I want to try, for example, seperti itu kata kalimat pertamanya. Tapi untuk penggunaan present perfect tense, I have tried, I have not tried. Have you tried? Just like that. Okay. Ini ada beberapa soal. There are 5 sentences, especially about simple past tense. Tulislah bentuk kata kerja yang tepat dari kata kerja yang berada di dalam tanda kurung. Jadi kalian harus merubah 5 kalimat yang ada di bawah ini. See, right? Nah, berarti kita kalau untuk past tense ingatnya kemana? Bab kedua. Kalian cari di kamus tipe kedua itu apa? Ya, ini khusus penggunaan kata simple past tense. Okay, good luck. Selamat bekerja. Next, let's do it for simple present or present perfect. Choose the simple past or present perfect and talk about why it is necessary. Di sini ada 7 kalimat. Ketika kalian akan mengisinya, kalian harus tahu dulu. Ketika ada kata when I was child, when itu berarti lampau. Oh iya, untuk lampau sudah terjadi. Itu tidak akan terjadi kembali ya. Berarti sudah diceritakan masa lampau menggunakan apa. Dan perubahan kata swim di sini harus seperti apa. Tadi sudah saya ingatkan ketika simple past tense, that is what is it happen time it has been is ya sudah terjadi, kalian menggunakan tipe kedua ya. And untuk present perfect, I, you, will, they, he, she, it. I, you, will, they, that is have, that menggunakan have plus verb 3. Dan untuk he, she, it, that is use has and then verb 3. Seperti itu ya. Okay, I think enough for today, and I will give a summary about it. Perlu diingat bahwa simple past tense dan simple present perfect itu ada korelasinya, ada hubungannya. Nanti kalian bisa buka di buku bahasa Inggrisnya, and I will give you simple assignment especially about that, and then you can try to do it. Okay, so far I think enough for this material. I hope this material can be useful for us. Okay, stay at home and don't be afraid to make mistakes, especially to English. Practice, practice, and practice. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.